Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Adania Natasha Putri dengan NIM akhir 138 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selama setengah semester ini, kami telah mempelajari berbagai hal dalam mata kuliah pembelajaran PPKN SD. Melalui berbagai pertemuan, kami belajar tentang permasalahan pembelajaran PPKN SD, teori belajar, model, metode, pendekatan, strategi pembelajaran PPKN SD, dan analisis atau bedah modul ajar pembelajaran PPKN SD. Semua kegiatan ini memberikan kami pengalaman berharga untuk menjadi calon guru yang mampu mengajar PPKN dengan cara yang aktif, bermakna, dan menyenangkan. Pada pertemuan kedua, kami membahas tentang analisis permasalahan pembelajaran PPKN SD. Dari paparan kelompok yang tampil, kami melihat bahwa setiap guru itu memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola pembelajaran. Kelompok 1 dari UNESA menampilkan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi di mana siswa itu dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya seperti visual, auditori, maupun kinestik. Nah, masing-masing kelompok itu diberikan aktivitas yang sesuai dengan karakteristiknya seperti mewarnai simbol Pancasila, mendengarkan cerita, atau membuat model sederhana. Sementara itu, kelompok 3 dan 5 dari UNESA menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual yang mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari itu dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dan memahami materi secara mendalam. Dari pertemuan ini, kami menyimpulkan bahwa pembelajaran PPKN yang efektif itu harus memberikan ruang bagi siswa sesuai dengan gaya dan pengalaman mereka. Pada pertemuan ketiga, kami mendalami teori-teori pembelajaran PPKN. Melalui penjelasan dari kelompok UNESA dan kelompok dari UNY, kami mengenal teori-teori utama seperti Piaget, Vygotsky, humanisme, kognitivisme. Dari teori Piaget, kami belajar pentingnya pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan berpikir anak. Teori Vygotsky menekankan bahwa interaksi sosial dan scaffolding itu membantu siswa dalam memahami konsep dengan lebih baik. Sementara behaviorisme menunjukkan pentingnya penguatan positif dan kognitivisme dan humanisme mengajarkan bahwa pembelajaran itu harus menumbuhkan pemahaman empati dan penghargaan terhadap diri dan orang lain. Dari sinilah kami memahami bahwa guru PPKN itu harus mampu menggabungkan berbagai teori agar pembelajaran itu tidak hanya menambah pengetahuan saja, tetapi juga membentuk sikap dan karakter siswa. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, kami mempelajari berbagai model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran PPKN SD. Dalam paparan kelompok 6 dari UNESA, pembelajaran di kelas 6 SD ditunjukkan dari penerapan model Problem Based Learning atau PBL. Melalui model ini, siswa itu diajak menyelesaikan masalah nyata yang dekat dengan kehidupan mereka. Proses diskusi, tanya jawab, dan presentasi itu membuat siswa menjadi lebih aktif dan percaya diri. Pendekatan kontekstual juga diterapkan agar materi yang diajarkan itu tidak terasa abstrak, melainkan berhubungan langsung dengan pengalaman siswa. Kelompok dari UNY juga menambahkan bahwa dengan perencanaan strategi yang tepat, pembelajaran PPKN itu dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, serta rasa tanggung jawab siswa terhadap diri dan lingkungannya. Dari pertemuan ini, kami belajar bahwa guru itu perlu kreatif dalam memilih model, metode, pendekatan, strategi agar pembelajaran PPKN itu benar-benar hidup dan bermakna. Pada pertemuan kelima, kami melaksanakan bedah modul ajar PPKN SD. Modul yang dibahas ini menggunakan pendekatan deep learning dengan 3 pilar utama, yaitu mindful, meaningful, dan joyful learning. Pembelajaran dirancang berpusat pada siswa dan menggunakan model problem-based learning. Melalui kegiatan seperti diskusi, eksplorasi, dan pemecahan masalah, siswa dilatih untuk berpikir kritis serta memahami nilai-nilai kebangsaan dengan cara yang menyenangkan. Kami juga menilai kelebihan modul ajar ini seperti struktur yang jelas, aktivitas yang menarik, dan pembelajaran yang inklusif. Namun, kami juga menemukan beberapa kelemahan atau kekurangan dalam modul ini seperti waktu yang kurang sesuai dan kriteria penilaian yang perlu diperjelas. Dari kegiatan ini, kami menyadari bahwa penyusunan modul ajar itu harus benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks siswa, bukan sekedar mengikuti format yang sudah ada. Kemudian pada pertemuan ke-6, kami kembali menganalisis modul ajar pembelajaran PPKN SD dari berbagai kelompok.
Kelompok 1 UNESA menyoroti bahwa dalam kurikulum Merdeka itu tujuan pembelajaran tidak lagi menggunakan format ABCD atau Audience, Behavior, Condition, dan Degree, tetapi menggunakan capaian pembelajaran atau CP dan tujuan pembelajaran atau TP yang menjadi turunan dari CP. Hal ini sangat penting karena jika tujuan tidak dirumuskan dengan tepat, seluruh proses pembelajaran hingga evaluasi itu akan terpengaruh. Sementara itu, kelompok 5 dari UNY menampilkan modul bertema Aku Anak Indonesia yang menggunakan model PBL dan pendekatan scientific learning. Model ini membantu siswa dalam memahami dan menghargai keragaman budaya, bahasa, dan agama di Indonesia. Melalui modul tersebut, kami belajar bahwa pembelajaran PPKN bukan hanya sekadar teori kewarganegaraan, tetapi tentang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menghormati perbedaan sejak dini. Secara keseluruhan, pembelajaran selama setengah semester ini telah membuka wawasan kami tentang pentingnya peran guru dalam membentuk karakter siswa. Kami memahami bahwa guru tidak lagi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing atau fasilitator dan teladan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran PPKN yang baik itu harus dirancang agar siswa tidak hanya tahu sekedar nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Melalui kegiatan analisis teori, model, strategi, pendekatan, dan analisis modul ajar pembelajaran PPKN, kami semakin siap untuk menjadi calon guru yang profesional dan berkarakter. Kami ingin menghadirkan pembelajaran PPKN yang aktif, kontekstual, menyenangkan, dan bermakna sehingga nilai-nilai Pancasila itu benar-benar tumbuh dalam diri setiap siswa. Terima kasih telah menyimak refleksi pembelajaran kami selama setengah semester ini. Semoga pengalaman ini menjadi bekal bagi kami untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai pendidik yang inspiratif dan berjiwa Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.